Ini ada yang bertanya ya dari akun jualan hoki, anaknya di ronsen dan divonis TBC. Lalu dia ke rumah sakit lain, dibilang bukan. Nah, dia jadi bingung nih. Nah, jadi memang ya masih banyak di masyarakat kita itu kalau anaknya kecil, wah jangan-jangan TBC. Nah, dalam hal mendiagnosis TBC ya, itu dokter harus hati-hati karena konsekuensinya tuh besar. Kalau benar TBC ya minum obat minimal 6 bulan. Tapi kalau bukan TBC ya kan kasihan minum obat 6 bulan. Nah, dalam hal mendiagnosis tuh cara kerja dokter itu sama ya di mana-mana di seluruh dunia tuh sama. Yang pertama itu anamnesa, yaitu tanya jawab. Nah, jadi dokter harus melakukan tanya jawab yang menyeluruh. Nah, misalnya anaknya ini mungkin ya kecil nih. Nah, dicari tahu apakah penyebab kecilnya itu apa. Nggak semua anak yang kurang gizi itu TBC. Ya, paling sering nih dari pengalaman praktek sehari-hari itu asupan makanan yang kurang atau penyakit yang lain. Ya, memang TBC di Indonesia itu tinggi, tapi nggak semua anak kurang gizi itu TBC. Nah, jadi dokter akan melakukan anamnesa, tanya jawab yang menyeluruh dari pola makan, tidur, pokoknya hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan asupan makanan. Nah, lalu yang penting juga nih, ada nggak kontak dengan orang yang sakit TBC? Nah, ini agak susah karena banyak juga orang dewasa nih yang sehat-sehat tapi ada TBC-nya juga. Nah, dia juga nggak tahu juga. Nah, lalu tanda-tanda gejala TBC yang lain harus dicari. Misalnya dia sering keringat malam, anak jadi lesu, berat badan yang kurang, bahkan cenderung turun. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, nah, kadang ya di paru-parunya terdengar bunyi ronki istilahnya. Nah, itu ada sesuatu. Nah, umumnya sih nggak ada apa-apa. Nah, kalau udah pemeriksaan fisik, diplot gizinya, mungkin gizinya kurang. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan tambahan dari pemeriksaan darah lengkap, dilihat LED-nya ya. Kalau LED-nya tinggi itu menandakan infeksi. Tidak semua LED yang tinggi itu pasti TBC ya. Jadi harus hati-hati. Nah, lalu diperiksa IGRA ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah. Nah, ini harganya juga cukup mahal, 1 juta lebih. Nah, seringkali dilakukan tes mantuk. Ya, tes mantuk itu untuk men-screening TBC ya. Jadi nggak semua tes mantuk yang positif itu TBC, atau kebalikannya, kalau mantuk negatif pasti bukan TBC. Nah, dari 3 hal itu dokter akan merangkum nih kesimpulannya, apakah ini TBC, oh ini ragu-ragu dan perlu observasi, oh ini bukan TBC. Nah, jadi metode kerja dokter harus melalui 3 tahapan gitu agar akurasinya lebih bagus. Nah, semoga dapat membantu ya jualan cuan. Salam sehat.